Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Semoga Allah yang Maha Esa selalu senantiasa melindungi dan menjaga kita saat terbangun maupun saat kita terlelap. Malam ini menemani Anda, saya akan sedikit berbagi cerita pengalaman pribadi saya beberapa tahun yang lalu, dimana saat itu saya masih sangat senang bertualang, mengunjungi tempat-tempat yang dekat dengan alam. Mendaki gunung buat saya itu merupakan hobi yang menyenangkan. Banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil hikmah. Sebenarnya dari beberapa gunung yang saya dan teman-teman daki, selalu ada kisah di balik perjalanan yang panjang namun singkat itu. Tapi di antara semua ada satu gunung yang memberikan kesan paling membekas dan menyimpan banyak pertanyaan yang sampai saat ini juga beberapa masih belum bisa saya jawab. Sekitar tahun 2012 yang lalu, saat itu saya masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Saat itu salah satu teman saya mengabari untuk mengajak saya mendaki Gunung Merapi. Gunung Merapi ini sudah terkenal dengan banyak cerita-ceritanya yang mistis. Saat itu kondisi Gunung Merapi sudah pernah erupsi besar, kalau tidak salah di tahun 2010. 2 tahun berlalu dan gunung ini baru dibuka kembali untuk umum. Walaupun sebenarnya naik Gunung Merapi ini masih cukup berbahaya ya, karena medannya yang sudah berubah dan gunungnya masih terbilang sangat aktif hingga saat ini. Karena pada kenyataannya di 2018 lalu pun terjadi erupsi lagi, walaupun saat itu tidak sebesar di erupsi 2010. Akhirnya pada saat itu saya merasa aman, tidak ada pikiran negatif sama sekali, sehingga ketika ada ajakan untuk mendaki gunung ke Merapi, saya mengiyakan. Saya dan teman-teman semua berjumlah 13 orang. Kami merupakan mahasiswa satu fakultas yang kebetulan memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Beberapa di antara mereka sudah pernah bersama naik gunung dengan saya. Singkat cerita, akhirnya saat itu kami berkumpul di rumah salah satu teman kami untuk melakukan persiapan perjalanan yang saat itu kami berkumpul sekitar pukul 5 sore. Dan pada akhirnya setelah menunggu teman-teman kami semua datang dan persiapan sudah matang, kita melakukan brief sebentar dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju Selo. Saat itu kami melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Perjalanan akhirnya kami lakukan setelah sholat isya sekitar pukul 7:30 malam. Kami berjalan melalui daerah Muntilan dan akhirnya tiba di base camp Selo pada pukul sekitar 9:30 malam. Setelah beristirahat sebentar, melakukan briefing, mengecek peralatan serta persiapan bawaan kami, akhirnya kami melakukan pendakian sekitar pukul 10 malam. Perjalanan malam kami lakukan sebenarnya alasannya karena untuk menghindari panas terik matahari di siang hari. Karena memang umumnya beberapa perjalanan pendakian saya sebelumnya pun dilakukan di sore atau malam hari. Awal perjalanan kami lakukan hampir tak ada halangan yang berat. Mungkin hanya beberapa dari kami yang
karena baru pertama kali melakukan pendakian sehingga mereka sedikit kesulitan untuk mengatur nafas dan langkah. Namun setelah beberapa jam perjalanan, pendakian pun kami lalui tanpa ada hambatan. Umumnya pada setiap pendakian akan ada pembagian urutan rombongan dalam perjalanan. Ini dilakukan untuk membagi rata orang-orang antara orang yang sudah memiliki pengalaman dan belum memiliki pengalaman. Fungsinya sih agar kita bisa menjaga satu sama lain, hingga walaupun terpisah akan ada grup-grup yang masing-masing dijaga oleh minimal satu orang yang sudah berpengalaman. Saat itu kalau tidak salah sudah pukul 1 malam. Terbayang suasana angin gunung yang sangat dingin dan suara pohon ranting yang terkena angin. Syahdu gitu. Kadang sih memang membangunkan bulu roman. Setiap perjalanan pendakian rasa takut selalu ada, tapi buat saya rasa takut itu justru membantu untuk saya agar selalu waspada dengan sekitar saya, supaya tetap bisa awas dengan jalur dan langkah yang saya ambil di perjalanan. Ya, saat itu sambil berhenti sebentar, saya pun melanjutkan perjalanan pendakian. Setelah beberapa saat berjalan, saya merasa tas carrier yang saya bawa rasanya sedikit memberat. Mungkin waktu itu saya hanya berpikir positif saja gitu. Mungkin karena memang sudah cukup lama berjalan, sedikit lelah, makanya tasnya jadi terasa berat. Cuman yang aneh adalah tak lama dari saya sadar tas saya memberat itu, karena memang suasananya itu gelap, sama sekali tak ada cahaya kecuali cahaya senter. Suara pun hening dan langkah teman-teman saya pun sudah hampir tidak terdengar karena mereka ada jauh di depan saya. Waktu itu saya sempat berhenti karena mendengar ada satu suara yang cukup aneh menurut saya. Jadi ketika saya berjalan, saya mendengar ada suara nafas. Bukan nafas saya. Saat itu saya mendengar suara nafas itu tepat di belakang saya, tepat di tas yang saya bawa. Ya, tanpa berpikir macam-macam, saya tidak ingin ada rasa takut yang berlebihan saat itu. Saya akhirnya ya menghiraukan dan melanjutkan perjalanan. Sebenarnya jelas, sangat jelas suara nafas tersebut di carrier saya, hingga cukup lama saya berjalan nafas itu tetap terdengar. Ketika saya mencoba menghiraukan, saya benar-benar tidak mencoba mendengarkan suara tersebut. Tapi akhirnya saya sadar bahwa suara tersebut hilang ketika perjalanan kami lanjutkan sampai sesaat sebelum kami berhenti untuk memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat malam itu. Sekitar pukul 2 atau 2 pagi akhirnya kami menemukan pos yang cukup landai dan cukup aman untuk ditempati. Saat itu, sesaat ketika saya hendak menurunkan tas, saya melihat ada sesosok bayangan hampir samar karena sekilas, karena hanya saya melihat hanya sekilas ke belakang. Di situ saya melihat ada sesosok seorang orang tua. Memang sudah jadi perjanjian tidak tertulis bahwa setiap pengalaman misterius dalam pendakian kami tidak akan pernah menceritakan kepada yang lain hingga sampai pendakian ini selesai. Ketika kami sudah tiba di posko pulang, saat itu tidak jauh dari pos Pasar Bubrah yang merupakan pos terakhir sebelum puncak Merapi.
Pasar Bubrah sendiri sebenarnya sudah terkenal nih dengan cerita-cerita misteri dari warga Jogja sendiri sudah tahu, dan dari para pendaki-pendaki yang sudah pernah melalui Merapi pun sudah tahu bahwa Pasar Bubrah itu terbilang cukup angker. Mungkin karena alasan itu juga sih akhirnya kita memutuskan untuk bermalam tidak di Pasar Bubrah. Setelah sekitar pukul 5, setelah kami sholat subuh, kami bersiap-siap kembali melanjutkan perjalanan. Kita memasak sarapan untuk mempersiapkan bekal kita juga untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita pun lanjut perjalanan pada sekitar pukul 8 pagi. Medan jalur pendakian saat itu karena memang sudah terang, sebenarnya karena erupsi 2010 yang lalu, medan Gunung Merapi ini udah berubah drastis ya, karena sesaat sebelum kami tiba di Pasar Bubrah, pos Pasar Bubrah, medan itu sudah hampir tidak ada pepohonan, yang tersisa di jalanan pun juga tinggal pasir dan kerikil-kerikil besar. Itu yang harus membuat kita hati-hati, lebih berhati-hati, karena justru malah lebih membahayakan. Kami tiba di Pasar Bubrah tersebut sekitar pukul jam 11 atau jam 12 siang saat itu. Kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda hanya satu saja, hanya untuk menaruh barang-barang tas kami sebelum kami melanjutkan perjalanan ke puncak Merapi. Dari Pasar Bubrah, puncak sudah sangat terlihat. Hanya saja di sana medannya benar-benar cuma ada batu dan kerikil serta pasir. Sekitar pukul 1 siang, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan. Di antara kami ber-13, ada satu orang yang tinggal di dalam tenda untuk menjaga tas-tas, karena dia pun merasa tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Ke-12 orang yang tersisa yang melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya ketika kami menemui medan dengan kemiringan hampir 60 derajat. Di situ saya benar-benar merasa ciut ya, saking miringnya, sampai akhirnya beberapa dari kita pun harus terpaksa merangkak. Saya termasuk di antara 5 orang yang ada di baris depan, dan 7 orang sisanya ada di baris belakang, hanya terpisah sekitar mungkin 20 meter. Saat itu kondisi di sekitar kami benar-benar berkabut, padahal saat itu siang hari ya. Kami mulai perjalanan ke puncak pukul 1 siang, dan kabut itu benar-benar menutupi jalur, sehingga suasana yang siang saat itu benar-benar matahari tertutup oleh kabut, hingga ya hampir seperti sore mendung. Selang beberapa saat, tiba-tiba teman-teman saya yang ada di belakang dari 7 orang itu, salah satu berteriak, "Awas, ada longsor! Awas, longsor!" Sontak ya, spontan kami benar-benar menengok ke belakang dan melihat ada batu besar yang terguling jatuh dari atas. Karena memang posisinya batu-batuan tersebut sudah sangat rawan untuk longsor. Dan saat itu ya, ketika saat melihat batu jatuh itu pun kami mencoba berlari ya. Hanya saja kita tidak bisa benar-benar berlari karena hampir tidak ada pijakan yang bisa dipakai, karena semua hanya saking miringnya dan hampir merangkak. Kita akhirnya mencoba menjauhi longsoran tersebut. Jalur yang tadinya kita laluin akhirnya setelah beberapa saat terpisah oleh sungai pasir dari yang disebabkan oleh batu tersebut ya. Batu besar tersebut akhirnya membuat longsoran pasir besar, jarak lebarnya itu
kurang lebih 10 meter. Setelah longsoran tersebut berhenti, kami melihat jalur yang kami lalui tadi terpisah jarak 10 meter, terpisah sungai yang lebarnya 10 meter dan dalamnya tuh hampir 4 meter. Bersyukur saat itu teman-teman yang di belakang tidak ada yang sampai sempat melangkah lebih jauh, karena mungkin kalau salah langkah dan terlalu cepat pun mereka bisa jadi terkena longsoran. Saat itu saya benar-benar rasa takut, bahkan untuk berdiri pun kaki saya bergetar. Saya nggak henti-hentinya saya berzikir. Situ saya benar-benar ngerasa lemah di hadapan kejadian yang bisa dibilang hampir bisa mencelakai kami gitu. Syukur alhamdulillah setelah beberapa lama kami pun akhirnya sampai di puncak Merapi. Suasana hati benar-benar bercampur aduk di antara bingung, panik, ada rasa lega, takjub juga. Kami berkali-kali kami menginjakkan kaki di puncak gunung, pasti akan selalu takjub dengan alam di sekitar kita. Tak terkecuali saat itu pun Merapi, yang bahkan waktu itu puncaknya yang disebut puncak Garuda saat itu pun sudah hilang setengahnya karena erupsi di tahun 2010. Dan kami berada di puncak pun saat itu hampir tidak ada pijakan yang aman. Di sana kita cuma bisa duduk setengah bersandar sambil menengok ke bawah jurang kawah di situ, kawah Merapi yang masih terasa getarannya. Ada lahar yang sedikit merah keluar dari pusat kawah tersebut. Ya, dengan kaki bergetar sambil mengambil nafas yang kami cuma bisa mampu duduk di sana. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak berlama-lama, turun kembali ke posko Pasar Bubrah di bawah. Kami tidak ingin membuat teman-teman kami di bawah khawatir. Akhirnya tidak lama setelah itu kami menemukan jalur untuk turun, dan benar-benar di bawah kami itu kami melihat sisa longsoran yang tadi kami lewati. Waktu saat itu menunjukkan hampir jam 3 sore, antara setengah 3 atau jam 3 sore. Waktu itu kabut sudah turun dan benar-benar cerah saat itu. Tidak ada awan lagi yang menutupi puncak dan semua pemandangan benar-benar terlihat jelas. Semua medan yang tadi sudah kami lalui itu pun terlihat jelas ya. Selang beberapa menit setelah perjalanan menuruni jalur, saya saat itu benar-benar ingat bahwa di sebelah kiri saya saat perjalanan pulang ada karang batu besar. Bahkan karang tersebut bisa terlihat dengan sangat jelas dan besar di puncak di pos Bubrah, Pasar Bubrah tersebut. Di situ saya benar-benar kaget, nggak percaya apa yang saya lihat, karena ketika saya menengok ke sebelah kiri ada sosok makhluk besar yang tinggi duduknya hampir 3 meter. Perawakan tubuhnya tuh gempal, gemuk, tapi tidak yang gendut banget, cuman kurang lebih benar-benar menyerupai tokoh Semar yang ada di pewayangan, lengkap pakai sarung, badannya hitam. Kelihatan sekali kontras dengan tempat dia duduk, yang dimana tempatnya dia duduk itu putih abu-abu, sedangkan badan itu berwarna hitam. Saya cuma bisa diam, gak bisa ngomong apa-apa, sambil memejamkan mata berkali-kali, mengusap mata. Berkali-kali pun makhluk itu masih tetap
tidak beranjak dari tempatnya. Dia juga tidak melihat ke arah saya. Dia hanya duduk memejamkan mata sambil dengan posisi bertapa, hampir seperti patung Buddha gitu ya. Nggak lama sih ya, sekitar 5 menit saya hampir tidak percaya, karena baru sekali itu saja benar-benar pertama kali diperlihatkan ada makhluk halus. Nggak mungkin manusia lah sebesar itu. Nggak lama dari situ teman saya menepuk pundak saya dan dia bertanya, ngapain, jangan ngelamun, ada apa? Di situ saya tidak bisa berkata apa-apa dan saya mengurungkan niat untuk menceritakan apa yang saya lihat, karena sesaat setelah teman saya menepuk pundak, makhluk tersebut tidak ada, menghilang dari pandangan saya. Yang jelas cuma tersisa tempat dia tadi duduk bertapa di situ. Akhirnya saya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan nggak lama dari itu teman saya yang berada di bawah saya dari 5 orang itu, salah satu teman saya terkejut. Dia hampir berteriak dan bilang, apa nih, ada tapak kaki. Dan akhirnya kita semua berkumpul menghampiri dia, dan di situ kita melihat ada tapak kaki besar yang besarnya tuh kurang lebih 3 kalinya kaki orang dewasa ya. Nggak kepikiran buat ngambil foto juga waktu itu, karena memang kebetulan nggak ada yang bawa kamera ya. Karena kita terus melanjutkan perjalanan turun untuk ke pos Pasar Bubrah. Alhamdulillah nggak lama sih perjalanan turun itu. Akhirnya kita sampai di tenda Pasar Bubrah kita sekitar asar, karena waktu itu sayup-sayup saya dengar ada azan asar. Berarti sekitar pukul 3:30 sore ya. Jadi setelah ngobrol, setelah bercerita apa yang sudah terjadi sama teman-teman yang lain, alhamdulillah kami benar-benar bersyukur tidak ada yang celaka. Karena salah langkah di perjalanan pendakian tuh bisa fatal dan bisa menyebabkan kematian. Ya akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sebentar, membenahi tenda kami dan membereskan tas-tas kami. Kami pun sholat asar berjamaah saat itu. Saat itu saya tak lupa berzikir, bersyukur, dan benar-benar cuma bisa meminta pertolongan kepada Allah saat itu, supaya mudah-mudahan kita semua bisa selamat sampai tujuan, sampai pulang ke rumah kita masing-masing. Cuman yang anehnya adalah ketika kita melihat berkeliling, saya melihat persis di samping Gunung Merbabu, yang posisinya kalau nggak salah itu di selatannya ya, apa selatan atau utara Merapi gitu. Di sebelah puncak Merbabu persis saya melihat ada bangunan seperti bangunan yang menyerupai pagoda. Itu aneh banget, karena kok bisa ada tower setinggi itu, yang tingginya tuh hampir sama dengan Gunung Merbabu. Itu tuh benar-benar muncul di atas awan gitu, awan putih. Di situ ada muncul puncak Merbabu saya melihat, dan di sampingnya nggak jauh dari situ sekitar entahlah, tapi nggak terlalu jauh dari puncak Merbabu itu saya melihat ada bangunan seperti pagoda. Saya sempat bingung juga, ini beneran apa enggak gitu. Akhirnya teman saya pun yang lain nyeletuk juga gitu, dia itu apaan.
Dan ternyata saya pun sampai bertanya berkali-kali, bro itu apaan bro, apanya, tower apa, kok kayak pagoda ya bentuknya. Dan ternyata yang bukan cuma saya yang ngelihat, hampir semua teman-teman saya di sana ngelihat ada bangunan aneh itu. Tapi kita nggak bisa menjawab itu dan tidak bisa lama-lama juga di sana. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Nah, sesaat sebelum kita melanjutkan perjalanan pulang, saya dan teman-teman yang lain melihat ke atas, itu di situ ada awan yang berbentuk kepala semar, kepala petruk, kepala bagong, dan kepala gareng gitu ya. Empat sosok pewayangan tersebut jelas kami lihat di awan tersebut benar-benar menyerupai bentuk 4 tokoh pewayangan tersebut. Lucunya sama sekali nggak kepikiran buat memotret karena memang saya lupa juga saat itu karena baterai HP dan kamera kita sudah habis. Tapi kami, atau juga memang karena kami berburu-buru untuk pulang biar jangan sampai kena maghrib turun dari Pasar Bubrah, karena Pasar Bubrah sendiri saya udah angker gitu. Akhirnya kita lanjut perjalanan pulang. Itu sepanjang perjalanan turun kita membicarakan hal gitu dan nggak berhenti bertanya-tanya. Nah, diselingi obrolan-obrolan kecil supaya nggak terlalu lelah dalam perjalanan, karena memang mau nggak mau kita tertempuh malam hari juga dalam perjalanan ya. Dan kita tidak bisa berhenti, karena kalau berhenti pun pasti akan memperlama. Dalam perjalanan pendakian itu kalau sekalinya berhenti, tubuh kita harus menyesuaikan lagi dengan nafas dan tempo yang sudah kita ambil. Nah, akhirnya alhamdulillah sekitar pukul jam 9 malam, 9 atau jam 10 malam itu kita tiba di base camp pos Selo ya, base camp para pendaki kalau mau naik atau turun di situ. Akhirnya di situ saya baru, dan teman-teman tuh baru bisa bercerita apa yang udah kita lihat, apa yang udah kita lalui. Dan ternyata cuman saya yang waktu itu melihat sosok makhluk besar itu. Teman-teman yang lain tuh nggak lihat. Yang kita lihat, yang sama-sama kita lihat itu hanya tapak kaki itu, dan itu pun hanya kita berlima yang waktu itu menuju puncak. Dan terakhir adalah penampakan pagoda dan awan berbentuk sosok tokoh wayang itu. Alhamdulillah akhirnya dari perjalanan itu kami perasaan benar-benar bercampur antara lega juga capek, istirahat sebentar, dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Ya mungkin memang cuma ini pendakian yang benar-benar berbekas dan efeknya tuh sangat besar buat hidup saya, karena manusia itu nggak layak untuk sombong gitu. Karena bahkan di hadapan gunung yang ciptaan Tuhan, kita juga nggak bisa apa-apa. Ya semoga dari kisah pengalaman saya, jujur ini saya tidak mengada-ngada ya, karena memang mungkin ada yang para pendengar pun pasti meragukan, ada aja gitu yang meragukan cerita. Ya terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi ini benar-benar yang saya alami saat itu, dan insya Allah nggak ada yang saya tambah-tambahin. Mudah-mudahan sih dari cerita pengalaman saya bisa ada hikmah yang bisa diambil. Sekian saja sih saat ini. Selamat malam untuk
semua pendengar, terima kasih, dan untuk lebih kurangnya saya minta maaf. Sampai ketemu lagi di cerita saya selanjutnya. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.